Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu Bapak yang saya hormati, Mas Danang, Ustaz Taufik, Uniben dan Bu Farihah, serta Pak Arif. Pada malam kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan untuk kajian kita Ihya Ulumuddin. Ternyata kelas kita ini menginspirasi yang lain. Saya kemarin dihubungi beberapa dosen, doktor dan juga ada profesor di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka juga tertarik untuk belajar seperti ini. Tapi mereka nanti mempelajari kitab Al-Wafi. Al-Wafi itu syarah kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Sama baca gundul, pusing-pusing juga. Di pagi hari, sudahlah. Karena sudah terasa pusing, saya berhentikan dalam 1 jam. Sementara ini kita ketemu 1 jam dulu Bapak Ji, biar tidak pingsan nanti. Kalau dilanjutkan nanti malah jadi pingsan. Jadi mesti, karena beliau, ingin ya sama seperti kita ingin bisa membaca kitab kuning, ada kenikmatan tersendiri ketika memahami satu ilmu meskipun itu sedikit, memahami secara langsung kepada sumbernya dengan apa yang kita terima dari dari guru kita. Nah, untuk mengawali mari kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk share-kan materi yang akan kita kaji pada malam kali ini. Sudah nampak aja Bapak Ibu. Ini adalah halaman berapa Mas Danang? 24 ya? Kita sekarang 24 apa 25? 25 Pak Ustadz. 25 Pak Ustadz. 25 ini yang kemarin sudah. Nah, nanti saya diingatkan bahwa metode dalam pembelajaran kitab ini, ngaji kitab kita adalah memang saya mulai untuk membaca hadis dan juga menjelaskan. Nanti saya diingatkan sebelum akhir itu ada exercise mana ada tugas dari semua yang hadir untuk bisa membaca, termasuk juga mengatur intonasinya, kemudian nanti kelancarannya. Ya, semoga di lain kesempatan atau nanti ketika sudah kembali ke tanah air, yang kembali ke tanah air itu bisa memberikan tazkirah atau maidzah kepada masyarakatnya. Halaman 25. Saya cek di bawah adalah 25. Jadi kalau mau beri harokat berarti kepada kitab yang sudah kita print out ini. 25. Yang ke-25 ini kita akan lihat pada halaman 25. 25. Yeah. Waqala alaihi salatu wassalamu. Waqala dan bersabda alaihi salatu wassalamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salamu, ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alimin. Ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alimin. Maka dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, auhallahu azza wa jalla. Auha ini adalah Allah mewahyukan, Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Ibrahim. Auha wajahnya adalah auha itu af'ala. Auhaya. Itu adalah auhaya. Tapi di sini tidak dimunculkan harokatnya. Auha. Ini adalah jumlah fi'liyah. Auha adalah fi'lun, dia fi'lil madhi. Allahu sebagai fa'il subjeknya. Azza wa jalla ini adalah menerangkan Allah. Ila Ibrahim kepada Ibrahim. Jadi ila ini kan harfu jar, Bapak Ibu. Ibrahim nggak boleh dibaca Ibrahimi. Ya, karena dia termasuk
isim ghairu munsharif. Ada satu istilah. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang jenis isim, kategori isim yang tidak boleh ditanwin. Yang kedua, tidak boleh menerima harokat kasrah. Sekalipun dia itu didahului dengan huruf jar, tetap tidak boleh menerima kasrah. Karena isim ghairu munsharif. Lantas kasrahnya diganti dengan apa? Diganti dengan fathah. Diganti dengan fathah. Maka di sini ila Ibrahim. Jadi Allah mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam, ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, kalau ada huruf ya di sini, ya atau ya ayyuha, itu adalah nida, panggilan. Jadi Allah memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya kan? Dan di sini, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Ya adalah nida atau panggilan. Dan setelah huruf ya, itu diikuti dengan kata, dan kata ini adalah ismun. Boleh kita tambahkan dalam maklumat kita, ciri-ciri ismun adalah ketika dia didahului dengan kata panggilan, ya atau ya ayyuha. Nah, itu ismun. Ya Ibrahimu, dan baca apa? Inni alimun. Ini sesungguhnya aku. Kembali pada siapa? Aku ini? Allah Azza wa Jalla. Inni alimun. Ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alimun, maha mengetahui. Jadi alimun, ini alimun. Ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah, Mas Danang? Masih ingat? Ini alimun. Jumlah ismiyah, Ustaz. Isimnya mana? Ini. Oke. Bapak Ibu ada jawaban yang lain yang berbeda dengan Mas Danang? Boleh kok, berbeda boleh. Kita nggak nyalahkan. Nggak berpengaruh pada nilai ujian akhir nanti. Jadi ini alimun, ini adalah bentuk kalimat yang belum kita jelaskan. Namanya jumlah nasikh. Jumlah nasikh adalah kalimat yang dimulai dengan amil nasikh. Amil nasikh gambarnya adalah dimulai dengan inna. Jadi asal katanya adalah ana alimun. Ana adalah kembali pada Allah. Aku adalah Allah. Alimun maha mengetahui. Ana alimun, betul Mas Danang jumlah ismiyah. Tapi kemudian ditambah dengan kata inna. Inna kan bacaan jadi inna ditambah dengan ana menjadi innani. Kalau kitabun ditambah dengan ana menjadi kitabi. Kolamun tambah dengan ana menjadi kolami. Nah, inna ini menjadi inni. Maka inna ini disebut dengan nasikhah, ada di buku saya yang warna cover coklat yang panjang itu. Nah, inni alimun. Iya, Mas Danang kan di Jakarta ya. Kan bisa saya kirimin ke Jakarta, Mas Danang. Ya, Ustaz. Ini alimun. Ini sesungguhnya aku, yaitu Allah. Alimun maha mengetahui. Uhibbu. Ana uhibbu. Jadi, ana uhibbu. Ahabba yuhibbu. Ana uhibbu. Uhibbu kulla alimin. Dan menyukai tiap-tiap orang yang berilmu. Uhibbu kulla alimin. Menyukai, kulla itu setiap. Kulla, kullun, kullin, itu setiap. Kenapa dibaca kulla? Karena uhibbu ini kan jumlah fi'liyah. Betul tak, Pak Arif? Uhibbu itu kan fi'lun wa fa'ilun. Aku mencintai. Jadi, aku mencintai. Yaitu Allah SWT suka kulla alimin. Setiap orang yang berilmu. Setiap orang yang berilmu. Uhibbu kulla alimin. Alim orang berilmu. Jadi alimin di sini itu beda dengan alimun yang ini alimun dengan kulla alimin. Kalau alimun yang pertama itu kembali kepada Allah maha mengetahui. Ya. Sedangkan alimin yang kedua adalah kembali pada orang yang berilmu. Kulla alimin, orang yang berilmu, orang yang tahu, orang yang banyak tahu, artinya kan orang yang berilmu. Bukan dimaknai dengan orang yang maha ilmu, tidak. Karena maha mengetahui kembali pada Allah. Maksudnya apa? Jamaah rahimakumullah. Maksud dari hadis ini adalah, hadisnya ini kalau kita kasih lihat keterangannya, Ibnu Abdul Birri ada catatannya. Itu menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ilmunya di sini adalah mengetahui ilmu agama. Atau ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Bisa jadi orang mengetahui ilmu astronomi, seorang muslim mengetahui ilmu astronomi, kemudian dia dengan ilmu itu semakin mengetahui Allah, kemahakuasaan Allah ternyata luar biasa.
Orang yang mempelajari tata surya, seorang muslim mempelajari tata surya, dengan ilmu yang dimilikinya itu menjadi tahu, ya Allah, betul. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, salah satunya bisa saya maknai setelah saya melihat tata surya yang begitu besar seperti ini, ternyata Allah Maha Besar. Nah, ilmu yang semakin bertambah, ilmu seseorang yang semakin bertambah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, orangnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mempelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin dekat, semakin taat, semakin baik, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kan kenapa harus menjadi seorang muslim? Karena Allah cinta kepada orang yang beriman. Orang yang berserah diri. Orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Alhamdulillah kita semuanya mengucapkan itu. Mengucapkan kita telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nah, ketika misalkan kita mempelajari ilmu, baik yang mempelajari ilmu tafsir, baik yang mempelajari ilmu hadis, baik yang mempelajari tentang ilmu akidah, baik yang mempelajari misalkan ilmu proses pembuatan kertas misalkan. Yang di sana misalkan katakanlah ada Pak Arif, kemudian mengetahui ada satu ilmu yang ternyata ilmu itu berpengaruh kepada kualitas kertas yang tidak dimiliki di banyak perusahaan, misalkan, ternyata menambah pengetahuan Pak Arif, ya Allah, ini baru sedikit. Ilmu yang kecil ini ternyata luar biasa dampaknya. Sedangkan Allah menurunkan ilmunya ke dunia ini, illa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Cuman sedikit, ternyata mengetahui yang sedikit dari sedikit sudah nikmat. Bagaimana mengetahui yang banyak dari yang sedikit itu. Akan semakin dekat dengan Allah. Misalkan yang ilmu perhewanan apa aja Pak Arif ya? Yang biologi kali ya? Atau misalkan meneliti satu hewan, meneliti seekor nyamuk. Oh, nyamuk ya. Innallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk. Misalkan meneliti seekor nyamuk. Mas Arif bisa membedakan nyamuk betina dengan nyamuk jantan. Bagaimana caranya membedakan nyamuk betina dengan nyamuk jantan? Yeah. Mas Danang bisa membedakan nyamuk betina dengan nyamuk jantan. Nah, ba'udatan fama fawqaha, nyamuk betina, seekor nyamuk betina itu ternyata memiliki 3 buah jantung. Dia memiliki 48 gigi. Dia memiliki 6 buah pisau, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dia memiliki obat anestesi. Ketika dia menggigit kulit manusia, itu obat anestesinya akan keluar dan membius sehingga manusia tidak merasa sakit. Kemudian nyamuk ini memiliki alat detektor untuk mendeteksi panas dan suhu panas tubuh manusia, meskipun di dalam kegelapan. Kemudian nyamuk betina ini memiliki cairan untuk mencairkan darah yang akan dia isap. Sehingga darah itu menjadi cair terus, tidak kering. Darah kalau sudah keluar kan jadi kering, nggak bisa dikonsumsi oleh nyamuk ini. Itulah seekor nyamuk. Dan di atas punggung nyamuk ini, itu ternyata ada serangga kecil yang hidup di dalamnya. Nah, orang yang mempelajari ini, ternyata semakin beriman kepada Allah, maka juga ini ilmu yang bermanfaat. Dan ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Morris Bosel misalkan, yang membedah muminya Fir'aun, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan, dapat ilmu bahwa mumi ini itu adalah meninggal di dalam lautan. Karena kandungan garamnya masih tersisa banyak dalam tubuhnya. Sehingga dengan penemuan itu, Morris Bosel kemudian ternyata bukan dia yang pertama kali menemukan itu, tetapi sudah tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana dalam surah Yunus ayat yang ke-92. Nah, ternyata sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga menjadi pintu gerbang bagi Morris Bosel untuk memeluk agama Islam. Inilah jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka bisa menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, ilmu yang semakin bertambah ilmunya, semakin dekat dengan Allah, semakin taat dan semakin tunduk kepada Allah. Bukan ilmu yang semakin bertambah ilmunya, semakin membangkang minat kepada Allah,
membantah Allah dan mendebat firman-firman Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda alaihi salatu wassalamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Dalam hadis yang singkat ini, hadis yang kedua ini, al-alimu, orang yang berilmu itu adalah, ini kan jumlah ismiyah kan, dimulai dengan isim al-alimu. Al-alimu di sini. Aminullahi, kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah. Subhanahu, zat yang maha suci, fil ardi, di bumi. Jadi orang yang berilmu ini menjadi kepercayaan Allah. Orang yang dipercaya Allah. Aminun. Amin. Rasul kan memiliki sifat al-amin yang dapat dipercaya. Ini. Apa bedanya al-alimu dengan alimun? Ya, kalau kita lihat alimun, wazannya masih ingat? Apa wazan alimun? Kalau dibuat wazan apa Bu Fariha? Kalau kata al-alimu, al-alimu dengan alimun memang beda. Pak Hartono, wazan alimun apa Pak Hartono? Fa'ilun. Fa'ilun. Kalau al-alimu? Fa'ilun. Fa'ilun. Jadi ada wazan fa'ilun dengan fa'ilun. Betul, seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono. Alimun, fa'ilun memberikan makna ilmunya itu banyak, saking banyaknya ilmunya. Kalau al-alim, orang yang berilmu, dia memiliki ilmu. Ya, dia memiliki ilmu. Kalau misalkan kita timbang, alimun lebih banyak ilmunya dari al-alimu. Al-alim. Al-alimu, orang yang berilmu, aminullahi, kepercayaan Allah fil ardi. Karena orang yang berilmu mengetahui mana yang boleh dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Mana yang boleh untuk dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tentunya orang yang berilmu tidak akan membuat kerusakan di bumi. Tidak berbuat kerusakan di bumi. Bagaimana dia membuat kerusakan di bumi, sedangkan membuat kerusakan di bumi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Berbuat kerusakan di bumi ini dengan, kalau kita lihat dalam tafsirnya adalah melanggar nilai-nilai yang telah ditetapkan agama, akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. Ya, kan? Kemudian qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di bumi, fil barri wal bahri, baik di daratan maupun lautan, karena ulah tangan manusia. Nah, orang yang berilmu tidak melakukan pengrusakan di bumi. Ya, karena dia tahu kan, seperti kita sebutkan bahwa dia tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan tidak mau melanggar juga. Baik merusak tatanan yang ada di bumi, tatanan sosial, tatanan infrastruktur, atau tatanan masyarakat yang sudah baik. Ya. Yang nomor 3, wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati, sinfani, sinfun, sinfani. Ini pelajaran untuk kelas bahasa Arab 1 besok tentang ismul musanna. Sinfani, sinfun, sinfani. Min ummati, 2 kelompok dari umatku atau 2 golongan dari umatku. Dari umatku adalah umat Nabi Muhammad SAW, ummati, min ummati, idza salahu, kalau mereka itu baik. Kalau mereka baik, idza salahu, kalau mereka baik. Ada 2 kelompok dari umatku, idza salahu, apabila mereka baik. Mereka ini kembali kepada umat, ya. Solahan nas, idza salahu, solahan nas. Kalau mereka ini baik, satu kelompok dari umatku, kalau mereka ini baik, maka akan baik. Manusia juga akan menjadi baik.
Wa idza fasadu, kalau mereka ini rusak, fasadan nasu, maka manusia juga akan menjadi rusak. Jadi, siapakah dua kelompok atau dua golongan ini? Al-umara'u, para pemimpin, yaitu amir-amir. Amir kan pemimpin ya. Para pemimpin, ya. Pemimpin mau pemimpin tingkat internasional misalkan, atau pemimpin level nasional, atau pemimpin levelnya adalah provinsi, gubernur, bupati, kemudian camat, kepala desa, RW, RT, bahkan ketua kelas gitu misalkan. Wal fuqaha, dan para fakih atau ahli fikih fuqaha di sini. Maksudnya bagaimana? Maka umara dengan fuqaha. Fuqaha ini bagian daripada ulama. Ada istilah umara dengan ulama dengan umara. Mereka perlu bersatu. Kalau dua ini, umara dan fuqaha itu baik, maka umat akan menjadi baik. Kalau umara dengan fuqaha ini tidak bisa menjadi tuntunan, tidak bisa menjadi contoh dan juga teladan, maka umat juga akan menjadi rusak. Maka sinfani min ummati, dari umatku, idza salahu fa'ala fa'alu salaha salahu salahan nasi. Idza salahu salahan nas. Maka idza ini disebut dengan idza syartiyah. Di huruf syarat. Kalau mereka baik, maka baiklah manusia. Jadi ada syarat, fi'il syarat, ini jawab syarti. Jawab daripada syarat dari idza ini. Wa idza fasadu, kalau mereka rusak, fasadan nasu, maka manusia juga akan menjadi rusak. Al-umara'u wal fuqaha'u. Ini kalimat ini, Bapak Ibu, kalau saya melihat bahwa sinfani, dari kalimat yang panjang dari sinfani sampai fuqaha ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang di dalamnya ada jumlah fi'liyah. Mubtada'nya adalah sinfani, khobarnya adalah al-umara wal fuqaha. Bagaimana dengan kalimat min ummati idza saluhu salahan nas wa idza fasadu fasad? Ini adalah kalimat bagian dari kalimat besar jumlah ismiyahnya tadi. Idza salahu, kalau mereka baik, ini adalah jumlah fi'liyah. Salahan nasu, ini jumlah fi'liyah. Wa idza fasadu, jumlah fi'liyah. Fasadan nasu, jumlah fi'liyah. Di dalamnya ada banyak jumlah fi'liyah. Tapi hadis ini terdiri dari satu jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, bagaimana jika posisi kita menjadi seorang umara? Maka harus ada usaha, ada ikhtiar menjadi umara atau pemimpin yang baik. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita seorang Muslim. Ketika kita dimanapun posisi kita, keislaman tetap nempel pada diri kita. Karena itu harus tercermin dalam perilaku kita sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pemimpin di tingkat mahasiswa pun harus menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin di tingkat dosen pun harus menjadi pemimpin yang baik. Termasuk juga fuqaha. Ke umara dulu. Pemimpin inilah kemudian yang baik, kemudian ketika memberi keputusan itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga referensi hukum yang dijadikan sebagai dalil. Ya, itu adalah umara yang baik. Tidak kemudian membuat aturan yang justru bertentangan dengan aturan-aturan atau nilai-nilai dari agama Islam. Karena dia seorang Muslim gitu. Kalau misalkan dia bukan seorang Muslim, ya dia nggak masuk di sini. Di sini. Bagaimana dengan fuqaha? Fuqaha kenapa perannya apa sehingga sangat berpengaruh? Fuqaha ini kan orang yang faqih, yang paham terkait dengan masalah hukum Islam. Ya, menjadi referensi umat dalam hal keagamaan. Kalau umara menjadi referensi umat dalam hal politik, kemudian fuqaha dalam hal keagamaan, maka keagamaan ini harus menjadi mengawal. Keputusan agama akan bisa berjalan dengan baik ketika berbarengan, didukung dengan keputusan dari para pemimpin. Kebijakan pemimpin yang baik ketika dia mendapatkan persetujuan dari sini adalah ketetapan dari ulama mengatakan bahwa ini keputusan ini adalah baik, ini adalah tidak baik. Jadi ikut di situ. Maka dulu ada namanya Isa bin Musa. Isa bin Musa ini masa lampau ya, masa lampau
masa khilafah Al-Mansur kalau tidak salah, Khalifah Al-Mansur. Berarti dinasti Abbas. Yang penting adalah jadi Isa bin Musa ini memiliki istri. Istrinya ya cantik, dia cinta terhadap istrinya. Tetapi di malam hari mengatakan, wahai istriku, kalau engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai. Dicerai. Itu suami yang demikian. Kalau engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, nggak akan dicerai. Maka didapati malam itu bulan purnama. Dan bulan purnama, kalau dilihat dari jauh kan memang kelihatan bagus, Bapak Ibu. Namanya juga bulan purnama. Dilihat dari jauh itu bagus. Dilihat dari bumi, itu kelihatan bulat, bersinar, terang. Langit juga cerah. Maka jatuh cerai. Yang istrinya tidak terima, lapor kepada bapaknya. Bapaknya tidak terima, lapor kepada Khalifah Al-Mansur. Nah, dia sebagai khalifah, sebagai amir, sama melihat keamirannya, kepemimpinannya. Ketika mau mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, apakah ini jatuh cerai atau tidak? Apakah ini disebut dengan talak talak dengan bahasa sindiran, kiasan, yang seperti itu akan jatuh talak atau tidak? Ya. Ulama dikumpulkan. Nah, amir mengumpulkan fuqaha, ulama-ulama fikih. Jadi ada ulama yang secara fikih bermadhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan juga Hambali. 4 hadir. Diceritakan peristiwanya, kemudian sebelum diputuskan oleh amir meminta pendapat kepada masing-masing ulama. Wahai ulama dari madhab yang bermadhab Syafi'i, apakah ucapan itu jatuh talak atau tidak? Ya kan? Jatuh talak atau tidak. Jadi disampaikan bahwa bagaimana kalau malam ini engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, maka saya ceraikan kamu. Dan malam itu bulan purnama cantik. Maka ulama yang dari mazhab Syafi'i itu kemudian mengatakan jatuh talak. Jatuh talak. Kemudian ulama dari mazhab Maliki mengatakan jatuh talak. Ulama dari mazhab Hambali mengatakan juga jatuh talak. Bagaimana engkau wahai ulama dari mazhab Hanafi? Jatuh talak atau tidak? Yang 3 ulama sudah mengatakan talak. Dia mengatakan berpendapat bahwa ulama dari mazhab Hanafi tidak jatuh talak. Kenapa? Apa dalilmu? Maka menyebutkan surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik rupa. Maka tidak ada makhluk Allah yang lebih baik daripada manusia. Termasuk bulan purnama tidak lebih baik daripada manusia. Maka tidak jatuh talak. Nah, disinilah kemudian saya mau menyamakan dengan al-umara wal fuqaha. Jadi umara itu pemimpin ya, rapat-rapatlah hubungannya dengan faqih, dengan ulama. Umara dekat dengan ulama. Maka saling menguatkan. Misalkan Ustaz Rafiq ketika studi di Kairo, sebelum penetapan tanggal 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal, kemudian 1 Zulhijjah, itu selama kami di sana pun tidak pernah mendapati pelaksanaan yang berbeda. 1 Ramadan yang berbeda, nggak ada. 1 Syawal yang berbeda, antara kelompok masyarakat yang ada di Mesir. Kemudian 1 Zulhijjah yang berbeda, tidak. Karena setiap kali mengumumkan, itu pasti formatnya, satu ada dari Syekhul Azhar, yang dia adalah interpretasi dari kalangan ulama, kemudian nanti dari pemerintahan, kemudian dari Wizaratul Auqaf. Kalau kita Wizaratul Auqaf ya Kementerian Agama gitu. Jadi 3 lembaga ini ada dari pemerintah, unsur pemerintah ada, umara, kemudian dari fuqahanya juga ada. Ini menjadi penting. Nah, kita juga selalu berharap di Indonesia juga demikian. Umara mendengar masukan daripada ulama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, yang diberlakukan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, inilah sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas. Al-umara jamak dari amirun, wal fuqaha jamak dari faqih. Nah, teman-teman bahasa Arab 1 besok kita akan mempelajari terkait dengan jamak taksir, dan al-umara ini termasuk jamak taksir. Jamak taksir, broken plural. Ya. Amirun umara, faqihun fuqaha. Jadi ini hadis 1, 2, 3, 4. Sekarang enggak 4.
Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala dan bersabda alaihi salatu wassalamu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribu ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata, apabila telah datang, alayya kepadaku. Ata ya'ti fa'ala yaf'ilu. Ata ya'ti alayya kepadaku. Coba kalau misalkan tasdidnya ini dibuang dan fathahnya dibuang, mungkin bacanya ala atau ali. Tapi ini adalah alayya. Ala tambah ana. Ala huruf jar tambah dengan ana. Ana kan isim domir. Maka bacanya menjadi alayya. Yaumun suatu hari, la tidak, azdadu saya tambah, fihi di dalamnya ilman, ilmu, yuqarribuni yang mendekatkan aku, ilmu itu mendekatkan aku ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, fala burika, maka tidak diberkahi, maka tidak diberikan barokah atau diberkahi, li kepadaku, fi tulu'i pada terbitnya syamsi matahari, dzalikal yaum hari itu. Maksudnya adalah idza ata alayya yaumun, ketika datang aku suatu hari, la azdadu fihi ilman, yang tidak bertambah ilmuku, ilmunya Nabi tidak bertambah ilmuku, yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, yang mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, fala burikali, maka tidak diberikan barokah bagiku fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, pada hari terbitnya matahari, terbitnya fi dzalikal yaum, pada hari itu. Maksudnya bagaimana? Jamaah rahimakumullah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba saya lihat ke hadisnya. Iya. Jadi dengan bergantinya hari, ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa setiap hari kalau ingin menjadi orang yang diberkahi dalam hidupnya, maka setiap hari bergantinya hari itu bertambah ilmu dan semakin dekat kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Ya kan? Hari ini apa bentuk ketaatan kita kepada Allah? Besok meningkat. Besok lagi meningkat, besok lagi meningkat. Standarnya adalah kalau mau bertahan paling enggak sama dengan hari kemarin. Yaitu memotivasi pada diri kita bagaimana bahwa thalabul ilmi itu adalah madal hayah, sepanjang waktu. Belajarnya kita itu sepanjang waktu. Kita nggak bisa misalkan belajar kemudian berhenti pada usia tertentu sedangkan kita masih hidup. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarnya kita dari turun daripada ayunan bayi, artinya adalah masa kecil, ilal mahdi, sampai kita masuk ke liang minal lahdi ilal lahdi, sampai masuk kepada liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau sudah meninggal baru selesai, baru pensiun untuk belajar. Maka bagaimana saya juga memotivasi diri saya, bagaimana hari bertambah, kemudian ilmu bertambah, dan kedekatan kepada Allah juga semakin kuat. Nah, kalau itu tidak tercapai, maka tidak diberkahilah, merasa tidak diberkahi hari itu. Hari itu menjadi kurang barokah. Kenapa? Nggak semakin dekat, nggak semakin taat kepada Allah. Kita jamaah rahimakumullah, tetap ada hikmah dalam hadis ini, bahwa bagaimana kita juga ilmu yang ada dalam diri kita itu harus menjadi sebab atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita dapat mempelajari ayat al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, amal yang soleh. Apa sih amal-amal yang soleh itu? Ibnu Abbas menjelaskan ke perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah al-baqiyatus shalihat. Jadi setelah mendapatkan ilmu itu kemudian mengamalkan dalam kesehariannya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadis. Kemudian berikutnya,
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi tafdilil ilmi 'alal ibadi. Fi tafdilil ilmi, kemuliaan atau kemuliaan ilmu 'alal ibadati, atas ibadah, wasyahadati, mati syahid. Jadi di sini akan disebutkan dalil-dalil berikutnya, dalil-dalil dari hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia dari ahli ibadah atau bahkan dari orang yang mati syahid di medan pertempuran. Seperti apa ya ini keutamaan ilmunya ini? Orang ibadah. Oh, ibadah kalau tidak ada ilmunya, apakah ibadahnya berkualitas? Nah, dia tidak ada ilmunya. Bisa jadi ibadahnya malah salah gerakan, salah tata cara, atau salah ucapan atau pelafalannya. Wasyahadati, dan juga mati syahid. Orang mati syahid, mati di medan pertempuran, bukan kita berseudon. Apakah setiap orang yang mati di medan pertempuran akan mati syahid? Allahu a'lam. Allah yang mengetahui apa niat di dalam hatinya di saat dia itu berperang. Ya. Mari kita lihat, wa qala alaihi salatu wassalamu fi tafdilil ilmi. Rasul Nabi bersabda mengenai kelebihan ilmu, tafdilil ilmi alal ibadati, dari ilmu, dari ibadah dan juga mati syahid. Di bawah ini fadlul alimi fa'ili, wajahnya adalah fa'ilun, fa'ili alal abidi. Nah, ini saya jelaskan. Fadlul alimi adalah bentuk idhofah. Fadlul alimi, kemuliaan orang yang berilmu, ya kan? Kemuliaan orang yang berilmu ini di kasrah. Mudhaf ilaih. Yang fadlul ini mudhaf, yang al-alimi mudhaf ilaih. Alal abidi ka fadli, panjang, ala adna rajulin min ashabi. Sampai sini. Fadlul alimi, kelebihan orang yang berilmu, alal abidi, dari orang ahli ibadah. Abid adalah ahli ibadah. Kafadli, seperti kelebihanku, yaitu kelebihan Nabi Muhammad, ala adna rajulin adalah idhofah, atas orang yang paling rendah. Adna itu paling rendah. Adna rajulin, orang paling rendah, min ashabi, dari sahabatku, yaitu dari sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada perbandingan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Orang yang berilmu dengan ahli ibadah dibandingkan dengan Nabi, dengan orang dari sahabat yang paling rendah. Rendah dari sisi apanya? Mungkin bisa jadi rendah dari sisi ilmu agamanya, karena dia baru masuk Islam, baru mempelajari Islam, sehingga nanti berdampak pada ibadahnya juga yang masih terbatas. Ilmu, orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah disandingkan dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat yang paling bawah. Yang paling bawah. Meskipun sahabat paling bawah, bisa jadi juga bisa lebih baik daripada diri kita. Fadlul alimi, kelebihan orang berilmu, alal abid, di atas orang yang ahli ibadah. Kafadli, seperti, ini adalah kaini tasbih. Tasbih ini dalam ilmu balaghah, seperti keutamaan, kelebihan aku ala adna rajulin min ashabi, dengan dari orang yang paling rendah dari sahabatku. Fanzur, maka lihatlah, nazara yanzuru. Bentuk kata perintahnya adalah nazara yanzuru, unzur. Wazannya apa? Nazara yanzuru. Nazara yanzuru, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Uf'ul, unzur, fanzur. Bacanya fanzur, bukan fa'undur, tapi fanzur. Fanzur, kaifa, bagaimana? Ja'alal ilma muqarinan lidarajatin nubuwati. Bagaimana ja'ala, yaitu Nabi menjadikan al-ilma, ilmu, menjadikan antara ilmu adalah ilmu pengetahuan, muqarinan lidarajatin nubuwati. Itu apanya? Setingkat dan derajat kenabian. Membuat perbandingan bagaimana Nabi itu menjadikan ilmu dibandingkan dengan derajat kenabian. Tadi kan saya menggunakan analogi. Orang berilmu, perbandingan orang berilmu dengan ahli ibadah, abid, itu sama dengan perbandingan Nabi dengan
ahli dengan sahabat yang paling rendah. Jadi orang berilmu disamakan dengan posisi kenabian. posisi kenabian. Bukan dia mengganti posisi sebagai nabi, tapi mulia, begitu mulianya disandingkan dengan derajat kenabian. Wa kaifa hatta radbatal amalil mujarradi anil ilmi wa in kana al-abidu anil ilmi wa in kana al-abidu la yakhlu an ilmin bil ibadati allati yuwazibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadatun. Maka kita disuruh melihat, fangzur tadi, melihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan juga derajat kenabian. Dan juga bagaimana Nabi Muhammad itu mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Mengurangi tingkat amal mujarradi anil ilmi. Mujarrad itu kan bisa bermakna khali, tidak disertai dengan ilmu. Mujarrad itu sendirian. Mujarradi anil ilmi berarti dia sendirian, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Amalan tanpa ilmu. Wa in kanal abidu, meskipun orang yang beribadah itu la yakhlu an ilmin. La yakhlu, khala itu bisa arti sepi. La yakhlu tidak sepi. Bisa tidak terlepas dari ilmu tentang ibadah yang dia kerjakan. Allati yuwazibu alaiha. Allati ini adalah ismul mausul. Walaulahu, kalau bukan karena dia, walaulahu. Man'an ada lagu. Man ana laulakum. Nah, siapakah aku kalau bukan tanpa dirimu? Artinya adalah guru. Apalah jadinya saya kalau tidak ada guru yang mengajarinya untuk bisa membaca dan juga bisa menulis. Maka walaulahu, kalau tidak ada ilmu, lam takun ibadatun, maka itu namanya bukan ibadah. Jadi orang kalau melaksanakan ibadah, kalau dia tidak memiliki ilmunya, apakah disebut ibadah? Tidak. Bagaimana dikatakan ibadah? Dia sendiri tidak tahu ilmunya, tata cara ibadahnya bagaimana. Maka tidak bisa disebut sebagai ibadah. Oke, dari sini nanti kita lanjutkan dengan membacanya dulu sebelum banyak. Oke. Tanya dulu sedikit. Boleh, Uniben. Yuwazibu itu bagaimana asal katanya? Wazoba yuwazibu. Muwazobatan. Bisa berarti melakukan, mengerjakan, membiasakan juga bisa. Wazoba yuwazibu. Jadi asal katanya wazobu. Wazoba. Wazuba. Jadi mana ini? Wazoba way not to. Wazoba yuwazibu. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Wazoba yuwazibu. Kalau Uniben cari di kamus Al-Munawwir yang Uniben punya itu, dari kata wazoba. Fi'il sulasi mujarradnya adalah wazoba. Kan enggak, di sini posisi di sini agak jauh dari perpustakaan, jadi nggak bisa ngambil kamusnya. Wazoba. Oke. Kemudian ditambah dengan alif, wazoba ditambah dengan alif setelah huruf wawu jadi wazoba yuwazibu fa'ala yufa'ilu. Ini kalau kelas 1 nanti pertemuan pekan depan sepertinya. Wazan dari fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Ada 3 wazan yang akan dipelajari. Pertemuan yang ke-6 sebelum masuk UTS. Gitu Uniben. Selamat nanti mencari di kamusnya, dibuka-buka huruf wawu, dha dan juga ba. Oke, insyaallah. Jazakallah khair. Oke. Sepertinya Mas Danang sudah tidak sabar untuk membaca.
Eh, berarti Bapak Ibu, oke, saya tampilkan lagi biar nanti bisa fokus dengan yang di layar. Kalau mau baca raise hand juga boleh. Di mana ya raise hand-nya? Di mana di sini nggak kelihatan. Coba Mas Danang, raise hand kelihatan nggak di sini Mas Danang? Tidak kelihatan ya Ustaz. Jadinya di mana ya? Jadi biasanya ada ya? Ada. Iya kan? Mau kita serahkan sama Pak Arif. Nanti di mana? Tangannya disembunyikan Pak Arif nggak? Nggak kan ya? Ada tadi. Tadi ada ya? Tadi ada. Mengusulkan rasanya di mana? Di Oke. share screen Ustadz nggak bisa. Di sebelah mana Bu Wahyu ya? Di bawah kalau ada titik 3 coba diklik di situ nanti ada share screen nggak? Oh, bukan ini, raise hand. Oh, right. Huh? Oh, saya kurang tahu apa. Right hand. Mau lihat. Siapa Pak? Kita tak pengen tunjuk ya. Oke. Nanti kalau misalkan ada raise hand kan jadi tahu. Oh, ini Bapak Ibu ini mau membaca ya. Oh. Oke, kita mulai dari sini. J, kita minta tolong Mas Danang membaca yang pertama. Dari 2 baris pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahimu, inni alimun uhibbu kulla alimin. J, jazakallah khair. Masya Allah, udah mulai zognya sudah mulai main. Zog itu perasaan dalam penghayatan dalam membaca teks Arab. Terima kasih Ustaz. Uniben boleh dilanjutkan lagi Uniben? Oke, insyaallah. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Wa qala alaihi jazakallah khair Uniben. Dapat dari saya pendek. Kemudian Pak Hartono, boleh Pak Hartono berikutnya? Yang Ini mana, Pak? Ini waqala alaihi salatu wassalam yang ada anak panah saya. Wa qala alaihi salatu wassalamu sinfani min ummati idza salahu salahan nasu wa idza fasadu fasadan nasu al umara'u wal fuqaha'u. Jazakallah khair. Pak Bang Irfan boleh di sini Bang Irfan Rasidi. Masih di masjid Ustadz. Oh, jadi Ibu Irfan boleh. Saya lagi gabung Ustadz, bentar. Belum. Okay. Banyak ketinggalan, baru sudah selesai sholat. Kami lewati dulu gitu lah Bu Riris. Iya boleh. Atau saya coba aja ya. Boleh. Bapak ya. Sudah ada harokatnya niki. Waqala alaihi salatu wassalamu. Waqala alaihi salatu wassalamu. Ida Ata alayya yaumul uzdadu fihi aliman. Azdadu fihi aliman. Ilman. Ya. Ilman. Yukori. Bunya. Yukori buni. Ribuni. Oh. Yukori. Besarin dikit. Ilawah. Ya. Ilawahi azza wa jalla fala burika di fi tolu'i syamsi zalikal yaum. Zalikal yaumi. Jazakallah khair. Teh Kakak, posisi boleh baca? Teh Kakak. Ketinggalan Ustadz, tapi ya saya coba ya. Maaf saya.
tadi nyiapin itu sarapan buat anak dulu tadi. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi tafdilil alimi ilmi alal abdihi ala abadihi bukan ibadahi ya sebentar ala ibadihi wasyahadatihi fadlul ulangi teh alal ibadati wasyahadati fadlul alimi alal abidi ini apa ya kafadli kenapa kafadli bukan betul kafadli ala adna oh ya ini ada ini ya adna rijali ya rijali ala rojulin ala rojulin min ashabi. Cukup teh. Ya maaf. Perjuangannya luar biasa ini, Bapak Ibu. Ternyata perjuangan ibu-ibu lebih berat di sana. Kalau di pagi kayak gini kan harus menyiapkan makanan ya, sarapan juga. Jadi, terima kasih teh. Ke Bu Wahyu, boleh dibaca disambung Bu Wahyu. Fangzur kaifa ja'alal ilma ja'alal ilma muqarinal darajatil li darajatil nubuwati. Darajati nubuwati. Wa kaifa rotbatal amali rotbatal alami benar Pak ya? Amal. Amalil mujarrodi ilal alami ilmi wa in kanal abadu li kanal abidu la tahlu an yahlu an ilmin ditanwin ilmin bil ibadati terus alati yuwazibu alaiha maaf Pak walaulahu lam takun ibadatu
Alhamdulillah. Terima kasih Bu Wahyu. Ah, Mari kita mulai dari awal lagi. Kita minta mungkin Bu Ratna, apakah bisa membaca Bu Ratna? Dalam posisi atau kondisi bisa membaca? Dari ini hadis yang pertama ini. Qala alaihi salatu wassalamu. Saya coba Ustadz, kalau Bu Ratna nggak bisa. Dari awal ya Pak Arif. Berhenti setelah saya minta berhenti Pak Arif ya. Oh, iya. Mudah-mudahan bisa. Habis nyiapin sarapan juga. Ternyata Bapak juga yang juga nyiapin sarapan. Wa qala alaihil salatu wassalamu auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salamu ya Ibrahimu anni alai ini ada ini. Oh iya. Inni ilmun alimun uhibbu kulla ala alimin. Nadanya Pak Arif dibuat gini Pak Arif. Ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alimin. Jadi di sini kan gitu. Coba diulangi. Ya Ibrahimun inni alimun uhibbu kulli alimin. Uhibbu kulla alimin. Kulla. Aduh, sebentar Ustaz. Ini cellphone saya ada yang nelpon. Pagi customer ini. Awan dulu Ustaz ya. ID. Dari Pak Arif Iswanto. Pak Iwan Haristia bisa membantu untuk melanjutkan Pak Iwan. Ya, coba ya Ustadz ya. Mohon koreksi kalau salah. Wa qala alaihi salatu wassalamu ala alimun aminullahi subhanahu fil ardi. Lanjut Pak Iwan bawahnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu sinafani disukun, nonnya disukun jadi sinfani min ummati idza solahan nasu wa idza fasadan nasu al umara'u wal fuqaha'u. Satu lagi. Waqala alaihi salatu wassalamu idza ata alayya yaumulla yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla fala burikali fi tulu'i samsi zalikal yaumi. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih. Bu Nana bisa join Bu Nana? Coba ya Ustadz. Boleh. Di bawahnya. Soalnya nggak enak ternyata ikut dari Facebook, enakan dari Zoom. Dia di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi
tafadoli Tafdilin. tafdili ilmi ala apa tadi tuh ini alal ibadati Dan wasyahadati betul. fadlu alihi ala Fadlul alimi. fadlul alimi ala abadi Jadi alal sorry alal abadi abidi tadi apa itu bacanya kafadoli disukun di sini Bu Nana. kafaduli ala disukun ya kafadli ala adani itu adani or apa tuh Ustaz bacanya adna rojulin min ashabi. Terima kasih ashabi. Terima kasih Bu Nana. Alhamdulillah. Yang penting instingnya dimainkan juga Bu Nana. Kira-kira apa ya enaknya? Soalnya saya lihat tadi yang udah dibaca kan berarti sama kan? Sama. Ingat-ingat gitu. Yang penting sering-sering dengar kata itu. Mata melihat, telinga mendengar, kemudian nanti mulut mengikuti. Misalnya nanti dari satuan. Kita boleh minta sama Bu Ariza ya atau Pak Ariza Zahara. Ariza Zahara. Aji. Dari sini Bu, dari Fangzur. Sudah dibuka mikrofonnya sudah. Belum sampai Jogja suaranya? Saya coba ya Ustadz ya. Saya Riris ya. Iya, Bu Riris. Nggak banyak. Belum ada. Saya coba ya. Fangzur kaifa ja'alal ilma muqarinan lidarajati nubuwati. Jadi dengan langsung boleh, muwakaf juga boleh. Lidarajatin nubuwati. Iya. Lidarajatin nubuwati. Wa kaifa hatta rotbatal amalil mujarrodi anil ilmi wa in kana abidu la yakhlu an ilmin bil ibadati allati yuwalibu alaiha walaulahu lam takun ibadatun. Terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah cita rasa. Belum. Gimana Teh Uni Ben? Ini Azza wa Jalla itu apa artinya sebenarnya Pak Ustaz? Azza wa Jalla. Maha luhur lagi maha agung. Sifat bagi Allah. Azza. Dia kata Aziz. Oke, thank you. Ustadz, kalau hatta itu apa hatta? Hatta kalau saya lihat bisa berarti mengurangkan ya. Kaifa hatta rabbatal amali mujarrati. Ilmu yang dilakukan, amalan yang dilakukan tanpa ilmu itu derajatnya bisa berkurang. Bisa berkurang. Jadi hatta berkurang. Amalan yang dilakukan tanpa tidak disertai dengan ilmu. Ratbatal amali itu tingkatan amal. Ratbatal amali. Tingkatan amal. Kalau baca ini apa? Qalqalah itu dibaca qalqalah juga Ustaz? Tapi kalau dalam bahasa kayak gini nggak selalu dibaca itu Bu.
Kecuali kalau dalam membaca Al-Quran, kita ketemukan qalqalah. Untuk beberapa dialek orang Arab ketika ngomong kadang menggunakan qalqalah juga, tapi tidak banyak. Qalqalah kan agak berat juga. Qad, ngomong aja biasa. Jadi kod gitu aja ya, Kak. Kod, bukan kode gitu ya. Qad gitu. Dia menjadi biasa juga. Terus kalau yang itu kayak ikhfa gitu didengung atau jelas gitu Ustaz? Kayak wa in Jadi dibaca ya, kayak orang ini. Kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam bentuk perkataan, keterangan misalkan dibaca biasa. Dia dibilang dengung, dengungnya dengung-dengung tipis. Tidak sampai sedetil ketika membaca ayat Al-Qur'an, betul-betul kedengaran ikhfa'nya, iklapnya, idharnya gitu. Jadi dibaca jelas gitu ya, seperti wa inka gitu, bukan wa inka gitu ya. Wa inka al-'abidu la yakhlu an ilmin bil ibadah. Malah lebih sering kalau mereka membaca waqaf. Orang Arab suka membaca waqaf. Wa inka al-'abid la yakhlu an ilm bil ibadah allati wajibu 'alaiha. Walau lahu lam takun ibadah. Jadi mana yang bisa waqaf dibaca waqaf. Jadi dipotong-potong gitu ya Ustaz? Itu lebih selamat gunanya. Kalau dipotong itu waqaf lebih selamat karena harokat huruf terakhirnya itu tidak terdengar, tidak nampak. Kenapa? Mereka tidak perlu menampakkan dengan membaca waqaf, mitra bicara itu sudah paham mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Subjek, predikat, objeknya sudah paham, sudah ketahuan. Tapi kalau kita bagi pembelajar seperti kita perlu memunculkan itu. Misalkan kalau dalam kalimat Doroba Musa Isa, misalkan. Doroba Musa Isa, atau Nasara Musa Isa. Nasara itu menolong. Isa, Musa. Yang menolong siapa? Yang ditolong siapa? Isa, Musa. Apakah Musa menolong Isa atau Isa menolong Musa? Karena menolong Isa. Isa, sa, Musa, sa juga nggak kelihatan dhammah dan fathahnya. Berbeda misalkan kalau kita bilang Nasara Khalidun Muhammadan. Khalidun Muhammadan. Khalid menolong Muhammad. Kenapa kok yang jadi subjek Khalid? Karena Khalidun di dhammah. Kenapa Muhammadnya ditolong? Karena Muhammad dan di fathah menjadi objek ketahuan di belakangnya. Tapi kalau misalkan Nasara Muhammadan Khalidun. Nasara Muhammadan Khalid. Muhammadan dibaca fathah, berada di depan. Khalidun di dhammah, berada di belakang. Padahal Khalidun sebagai subjek, tapi di belakang. Tetap kelihatan. Tapi kalau dibaca waqaf, Nasara Muhammad Khalid. Siapa ini ya? Nasara Muhammad Khalid. Apakah ini Muhammad menolong Khalid atau Khalid menolong Muhammad? Nah, itu bagi kita, kalau kita sebagai pembelajar, maka harus tampak jelas di belakangnya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab bagi pemula seperti kita ini, ya kita harus membaca secara semua. Nanti kalau sudah mahir, Flan, baru nanti baca waqaf. Bahkan nanti kalau sudah mahir, Mas Danang, lagi ketemu, itu sudah tahu, sudah bisa jawab, ya saya baik-baik saja gitu. Padahal belum ditanya, cuman gitu kan sudah paham. Levelnya sudah high level dia. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat benar. Iya gitu. Udah isyarat. Karena sudah akrab dan sudah tahu ya, sudah tahu. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampai pada level itu. Dia kasih teks Arab, sudah manggut-manggut. Iya. Paham? Enggak. Kenapa manggut-manggut? Tahu kalau ini tulisan Arab, tahu aja kalau ini tulisan Arab. Sama kalau dalam bahasa Inggris, Ustadz. Di Inggris, di bahasa Inggris itu artinya tidak, tapi kalau bahasa kita iya. Betul. Tapi kalau saya, oh iya kata kita. Ada yang unik dalam bahasa Arab, misalkan kalau ditanya, alasta, kalau kalimat tanya yang dimulai dengan alaisa, misalkan, alasta taliban, bukankah kamu seorang mahasiswa? Nah, kalau kita menjawab na'am, artinya adalah tidak. Kalau kita menjawab bala, artinya adalah iya. Alasta taliban, alasta talib,
Bukankah kamu seorang mahasiswa? Naam, artinya malah tidak. Saya bukan seorang mahasiswa gitu. Tapi kalau menjawab bala, artinya adalah iya, saya seorang mahasiswa. Karena susunannya menggunakan kata laisa, alaisa. Kalau pada dasarnya kan kalau ditanya naam artinya adalah iya, kalau la artinya kan tidak kan. Oh, ternyata Mas Dana sudah menguap, sudah mulai ngantuk. Jakarta sudah mulai malam ini. Ini orang baru pada sarapan. Karena ini Ustaz, pengalaman ditanya dengan kalimat negatif itu padahal pakai bahasa Indonesia waktu saya ingat banget ini waktu SD dulu Pak Ustaz ya. Jadi waktu disuruh nyapu sama guru gitu, saya ingat ditanya nyapunya nggak bersih kan. Kemudian pertanyaannya adalah nggak pernah nyapu ya di rumah gitu kan. Nah ini saya bingung jawabnya nih. Iya apa enggak gitu kan. Akhirnya saya jawab enggak, maksudnya enggak begitu. Tapi akhirnya udah dimarahin duluan. Jadi saya ingat sampai sekarang pertanyaan negatif itu jawabnya susah ya, bingung. Gitu aja Ustaz. Itu jebakan Batman. Ya. Salah jadi ingat tadi. Alhamdulillah tadi saya ujian SIM di Polres, SIM C. Ya seperti itu, kalimatnya seperti itu. Benar atau salah? Benar atau salah? Alhamdulillah saya gagal. Gagal ujian SIM motor. Ujian teori dapat nilai 84, ujian prakteknya gagal karena zigzag. Zigzagnya sudah oke, yang berhenti insting menggunakan refleksnya. Ujian refleksnya yang gagal. Dikasih 3 kesempatan masih gagal. Besok uang dikembalikan, besok hari Sabtu balik lagi, Sabtu pagi balik lagi. Mudah-mudahan malamnya ketemu ngajar kayak ini, saya lebih ceria. Berarti itu tandanya saya lulus ujian. Nah, hari ini tadi habis ujian tidur aja. Amin. Amin. Menikmati proses jadi asik juga. Angkatan saya yang lulus cuma 1 orang, itu pun mengulang dia. Sudah minggu yang lalu tidak lulus, kemudian hari ini mengulang dan lulus. Sekarang memang betul-betul ya kalau mau bikin SIM harus ujian prakteknya dites begitu. Betul. Tesnya apa namanya? Ujiannya yang teori kita tidak bareng-bareng kok. Jadi ada satu ruangan kapasitas 30. Siapa yang sudah proses masuk ya masuk langsung. Kan dia pakai pakai komputer ya. Jadi tanpa harus dikumpulin semua baru nanti dia bareng-bareng kayak dulu enggak. Sudah keluar hasilnya keluar. 70% benar lulus. Kalau di bawah 70 enggak lulus. Ini BTW Pak Hartono dapat raise hand dari mana, Ji? Munculnya di mana Pak Hartono? Di titik bawah yang 3 tuh, more. Ada chat, meeting, setting. Ini saya pakai handphone. Oh gitu, Ji. Ini ada kalau pakai laptop ketik partisipan itu Ustaz, diklik aja. Ya, kemudian sebelah kanan bawah itu nanti ada raise hand ya. Partisipannya diklik dulu. Partisipan sudah klik dulu. Teman saya adanya more, S-nya nggak muncul. Atau itu karena saya karena saya co-host. Bisa jadi karena saya co-host, kemudian tidak perlu kan untuk angkat-angkat tangan. Iya. Oh iya, betul. Ya kembali tadi Ustaz, kayak Doroba Isa Musa. Itu untuk menentukan itu subjeknya atau objeknya itu di mana. Soalnya sama-sama bisa 2 kemungkinan. Bisa juga ya Isa itu yang mukul Muhammad, Isa mukul Musa atau Musa yang memukul Isa. Jawabannya adalah kembali kepada kaidah asal Pak Hartono. Apa itu kaidah asalnya? Kaidah asalnya adalah subjek selalu di depan. Fa'il selalu berada di depan maf'ul bihi. Kalau doroba Isa Musa, yang mukul siapa Pak Hartono? Yang mukul yang depan. Doroba Isa. Isa. Maka kaidahnya kita kembalikan pada kaidah utamanya. Gitu. Maka kalau di kehakiman, kalau di hakim, orang Arab kan sidangnya pakai bahasa Arab. Itu orang berdebat kadang menggunakan uslub Al-Qur'an, iktibas namanya. Iktibas itu menggunakan gaya susunan dalam Al-Qur'an, kemudian menggunakan bahasa dia tapi gayanya itu pakai bahasanya. Gaya Al-Qur'an tapi kalimatnya dari mereka. Itu iktibas. Sampai di Mesir saya pernah dapat cerita ada seorang pengacara non-muslim itu sampai hafal 30 juz Al-Qur'an. Karena dia sebagai pengacara untuk profesinya.
Karena susunan kalimat dalam Al-Quran itu sangat kuat itu. Susunannya sangat kuat. Tabbat yada abi lahbi wa tab. Itu kan susunan dalam Al-Quran. Kemudian misalkan diganti dengan bahasanya sendiri, misalkan tabbat halaka yadaka wa halak, misalkan. Halaka yadaka wa halak. Hancurlah tanganmu, maka kamu juga hancur, kan gitu. Al-Quran mengatakan tabbat itu fi'il, yada abi lahab wa tabba, fi'il di depan dengan fi'il diulangi di belakang. Itu susunan yang kuat di dalam Al-Quran. Maka ya itu seni dalam berbahasa Arab iktibas. Dalam iktibas. Pak Iwan ini domisili di mana aja Pak Iwan? Saya tetangganya Mas Danang itu, Pak. Kan posisi di mana? Di Jakarta di mana? Di Bekasi saya. Tapi mirip ya, apa kakak beradik jenengan? Enggak, Pak. Rio dulu di Minnesota, Pak Ustadz Talkis. Sudah balik lagi? Atau nanti balik lagi ke Minnesota lagi? Ya, kurang tahu nanti ke depan ya. Kemana takdir membawa. Tadi saya pikir ini Pak Iwan itu saudaranya Pak Irfan Rosidi atau enggak ya? Enggak mirip. Jenggotnya sih ya, mirip. Dari gambarnya. Loh ya, aslinya. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan malam ini, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah ada kemajuan untuk membaca. Dan ATM itu apa kepanjangan ATM? Menirukan, lupa saya itu singkatan. Jadi kita membaca, kemudian niteni itu apa bahasa Indonesianya? Apa dititeni itu mengamati. Apa Bu Riris? Menandai. Ditandai. Kalau ada huruf ya, kaf dengan nun, bacanya yakun gitu. Disukun, pasti disukun itu. Ya, kaf nun itu yakun, misalnya kayak gitu. Kalau ada ain sama huruf za, jadinya ditasdid, bacanya adalah azza. Azza. Kalau setelahnya ada wawu wajalla, itu adalah azza wajalla. Banyak meniteni karena dalam kitab ini mungkin kalau diadakan penelitian akan terjadi banyak pengulangan. Satu kata akan diulangi beberapa kali dalam halaman yang berbeda. Al-Qur'an pun demikian. Ada kata yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, semakin kita sering berinteraksi dengan kata-kata itu, nanti akan membentuk memori dalam otak kita, dalam kepala kita. Oh, nanti menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa ini bacanya ibadah. Baca adalah ibadah. Tinggal nanti kita membenerin harokat yang belakang. Ibadatu atau ibadata atau ibadati. Bertahap, insya Allah bertahap. Mudah-mudahan bisa selesai dan bisa mahir dalam membaca teks bahasa Arab. Paling tidak levelnya nanti adalah B2 lah. Mudah-mudahan bisa B2. A1, A2, B1, B2 gitu ya Bu Nana, bisa B2. Minimal bisa bikin buat campaign Ustaz. Ya. Betul. Kalau C1 menaikkan ke 1 mungkin ada baiknya kita traveling ke Timur Tengah untuk menaikkan C1. Kalau C2 itu biasanya dimiliki oleh orang Arab asli karena level tertinggi adalah C2. Oh gitu. Itu dalam CFR, pembelajaran dalam CFR. Saya sedang membuat teori itu tapi dalam pembelajaran ilmu nahwu. Beberapa materi kecil potongannya saya sampaikan di kelas Arabik 1 maupun Arabik 2. Beberapa potongan kecilnya. Karena belum teruji. Nanti kalau sudah teruji bisa diaplikasikan secara utuh insyaAllah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan sampai ketemu lagi untuk bahasa Arab 1. Jadi besok pagi waktu Jogja, waktu Indonesia Barat. Dan besok malam untuk kelas bahasa Arab 2 insyaAllah. Dan persiapkan untuk bahasa Arab 1 untuk menjelang ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester masih 2 pekan lagi. Masih 1 pertemuan lagi besok, 2 pertemuan lagi besok dan juga pekan berikutnya baru nanti ujian tengah semester. Shiftnya adalah open book, boleh buka catatan boleh. Waktunya cuma terbatas. Ya, waktunya cuma terbatas. Jadi kita cukupkan pertemuan pada malam kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, dan juga dengan surah Al-Asr.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Iwan dan Danang silakan istirahat. Kalau fair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih.